Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia, channel yang membahas seputar materi matematika. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi matematika, yaitu materi matematika di kelas 8 sekolah menengah pertama di semester 1 kurikulum 2013, yaitu materi tentang pola dan barisan bilangan. Oke, pada bab 1 ini kita akan membahas dua buah materi pokok. Yang pertama itu adalah pola bilangan, dan yang kedua adalah barisan bilangan. Oke, ini akan kita bahas satu persatu. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama materi kita adalah tentang pola bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pola bilangan. Oke, apa itu pola bilangan? Oke, pola bilangan itu secara umum bisa kita sebut dengan aturan dalam menyusun barisan bilangan. Oke. Itu atau bisa juga disebut dengan rumus dalam menyusun barisan bilangan. Oke, artinya ini pola bilangan itu adalah aturan atau rumus dalam menyusun suatu barisan bilangan. Oke, artinya suatu barisan bilangan itu tersusun bukan secara sembarangan, tapi melalui sebuah aturan atau rumus yang rumus itu pasti, bukan dikira-kira atau ditebak-tebak. Itu adalah pola bilangan. Jadi setiap barisan bilangan itu tersusun dari aturan-aturan yang pasti atau aturan yang jelas. Oke, itulah pola bilangan. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari cara menentukan suatu pola atau rumus dari suatu barisan. Oke, itu yang akan kita pelajari pada materi ini. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, pola bilangan ini ada beberapa pola bilangan yang secara umum itu sudah pasti atau sudah diketahui seperti apa polanya. Oke, jadi nanti kita di sini ada 6 pola bilangan. Yang keenam pola itu adalah secara umum sudah disepakati, seperti itulah pola bilangannya. Oke, nanti kita akan coba untuk menentukan pola bilangan dari keenam jenis pola bilangan yang sudah disepakati itu. Ini juga akan mengajarkan kita bersama bagaimana nantinya untuk menentukan pola bilangan dari selain dari 6 jenis pola bilangan ini. Oke, sekarang kita bahas pola bilangan yang pertama, itu adalah pola bilangan genap. Oke, pola bilangan genap ini secara umum sudah kita ketahui bersama. Bilangan genap artinya ini adalah pola bilangan genap. Ini artinya adalah susunan-susunan dari atau barisan bilangan dari bilangan genap. Oke, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini adalah bilangan genap pertama 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini kalau kita teruskan, ini tidak akan berhingga, dan kita secara umum sudah mengetahui kelanjutannya seperti apa. 2, 4, 6, 8, habis itu 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Itulah barisan dari bilangan genap. Oke. Oke. Sekarang seperti apa polanya? Oke, atau seperti apa rumusnya? Oke. Dengan mengetahui pola atau rumus pola bilangan ini,
atau rumus dari barisan bilangan ini, kita bisa menentukan barisan kesekian, atau misalkan barisan ke-1000 dari barisan ini berapa angkanya atau berapa bilangannya. Itu tujuan dari mengetahui pola bilangan, sehingga kita akan lebih cepat untuk menentukan bilangan tersebut. Oke, untuk menentukan pola bilangan genap ini langkahnya sebenarnya itu tidak ada langkah yang baku. Ini tinggal bagaimana atau seperti apa kita memahami materi ini. Jadi kalian nanti bisa menemukan cara sendiri, itu silakan. Oke, tidak ada cara yang baku. Ini saya hanya memberikan gambaran secara umum. Oke, untuk menentukan pola bilangan genap. Oke, kalau saya ini yang pertama kita tentukan dulu atau kita tulis terlebih dahulu. Misalkan barisan pertama, barisan ke-1, oke, ini hasilnya 2. Barisan kedua ini hasilnya 4. Barisan ketiga itu hasilnya 6. Barisan keempat hasilnya 8. Oke. Ini untuk menentukan polanya. Oke, pola ini harus berkaitan dengan barisan ke berapa. Artinya ini barisan ke-1, artinya ini 1 diapakan, ya kan, ditambah, dikali, atau dikurang, atau dibagi, atau dipangkatkan sehingga menjadi 2. Oke, misalkan ini 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Oke, kalau yang pertama ini 1 dikali 2, artinya yang kedua ini, oke, ini berarti 2. Berarti barisan kedua pengalinya ini tak boleh berubah. Berarti kalau dikali 2, ini coba kita kali 2, apakah hasilnya sama? 4. Oke, ternyata sama. Kita cek lagi yang ketiga. Berarti ini 3, berarti 3 dikali 2, hasilnya 6. Selanjutnya ini barisan keempat, berarti 4 dikali 2, hasilnya 8. Oke, ternyata hasilnya benar. Yang pertama 2, yang kedua 4, ketiga 6, keempat 8. Artinya ini polanya adalah dikali 2. Pertanyaannya apa yang dikali 2? Itu yang dikali 2 adalah barisan ke dikali 2. Oke, dari ini yang kita buat perkaliannya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan. Yang bilangannya sama ini tidak boleh berubah, artinya tetap sama. Berarti kalau ini kali 2, semuanya kali 2 tetap kali 2. Yang berubah ini atau barisan ke berapa ini, 1 ini adalah ngambil dari barisan ke-1, 2 di barisan kedua, 3 ini barisan ketiga, 4 ini barisan keempat. Maka barisan ke ini kita ganti dengan n. Berarti pola bilangannya adalah n kali 2. Atau 2 dikali n, atau 2n. Jadi seperti itu. Itu adalah pola bilangan dari bilangan genap ini. Jadi kita sudah bisa menentukan dari pola bilangan genap. Oke, setelah kita memperoleh pola bilangan ini, polanya adalah 2 kali n atau 2 kali n, atau rumus barisannya adalah 2 kali n, kita bisa menentukan misalkan barisan ke-35. Berapakah bilangannya pada barisan ke-35? Rumusnya ini 2 dikali n, 2 dikali n. N itu apa? N itu adalah barisan ke. Berarti ini barisan ke-35, berarti 2 dikali 35. Hasilnya adalah 70. Oke. Jadi tanpa kita urutkan, kita bisa mengetahui barisan ke-35 bilangannya adalah 70. Oke, jadi kira-kira seperti itu dalam menentukan pola dari suatu bilangan. Ini adalah pola bilangan genap. Oke. Untuk kedepannya, kita tidak perlu lagi mencari-cari berapa sih pola dari bilangan genap. Pola dari bilangan genap tetap pasti 2 kali n. Ini sudah baku dan sudah disepakati,
2 dikali N. Artinya ketika ke depan nanti menemukan suatu soal atau masalah mengenai barisan bilangan genap, maka polanya tetap seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita tak perlu lagi mencari-cari. Ini hanya langkah-langkah menentukannya. Oke, itu pola bilangan yang pertama, itu pola bilangan genap. Oke, yang kedua itu ada pola bilangan ganjil. Oke, pola bilangan ganjil. Oke. Pola bilangan ganjil ini adalah barisan-barisan dari suatu bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil kita ketahui bersama, itu pertama 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini barisan bilangan ganjil. Oke, ini kita sudah ketahui bersama. Kalau mau kita lanjutkan, ini cukup mudah. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Itu adalah barisan bilangan ganjil. Oke, sekarang kita tentukan seperti apa sih pola dari bilangan ganjil ini. Oke, langkahnya kita coba sama seperti langkah yang bilangan genap tadi. Oke, yang pertama kita tulis barisan ke 1 atau barisan pertama itu hasilnya 1, barisan kedua itu 3, barisan ketiga hasilnya 5, barisan keempat hasilnya 7. Oke, ini untuk menentukan polanya. Oke, yang pertama adalah kita harus masukkan nilai barisan atau barisan keberapanya itu kita masukkan. Ini barisan 1 berarti ini kita masukkan 1, barisan kedua kita masukkan 2, barisan ketiga masukkan 3, barisan keempat kita masukkan 4. Oke, yang pertama kita lihat barisan pertama hasilnya 1, berarti 1 dioperasikan, ditambahkan, dikalikan, dikurang, dibagi, atau dipangkatkan, atau diapakan, hasil menjadi 1. Oke, misalkan kalau kita mikir mudah itu 1 dikali 1, ya, hasilnya 1. Kalau ini kali 1, bawahnya juga harus kali 1 semua. Oke, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 1 4. Ini tidak memenuhi karena hasilnya beda. Artinya di sini bukan dikali 1. Oke, terus diapakan? Nah, ini yang cara berpikir ini yang perlu kita cari. Sekali lagi, langkahnya ini tidak harus sama seperti ini, bagus seperti ini. Bisa jadi kalian memiliki langkah yang lebih mudah. Itu silakan. Oke, selanjutnya, atau kita kalau bingung dari 1, kita masuk ke barisan kedua. 2 diapakan, hasilnya menjadi 3. Oke, atau 3 diapakan hasilnya 5, 4 diapakan hasilnya 7. Oke, 2 misalkan sini ditambah 1 hasilnya 3. Kalau sini tambah 1, bawahnya tambah 1 juga, semua tambah 1. Apakah hasilnya sama? Beda. Artinya ini bukan. Oke, coba kita kali, atau biasa juga pola itu tidak hanya satu operasi. Oke, biasa juga pola itu gabungan, ada dikali, ada dibagi, ada ditambah. Biasa dikali ditambah, atau dikali dikurang, atau dibagi ditambah, atau ditambah dikali, itu ada seperti itu. Oke, 2 misalkan ini dikali 1 ditambah 1, misalkan 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti kalau dikali 1 tambah 1 sama, 3 kali 1 tambah 1 kali 1 3 tambah 1 4. Beda juga. Oke, untuk menentukan pola bilangan itu salah satu cara yang paling mudah itu adalah kita harus sering-sering berlatih agar kita bisa melihat, oh kira-kira polanya seperti ini.
Oke, misalkan ini kita dikali 2. Oke, 1 tak bisa, coba kita kali 2. 2 kali 2, 4. Jadikan 3 berarti dikurang 1. 2 kali 2, 4. Kurang 1 hasilnya 3. Oke, angka ininya harus sama. Semua barisan. Berarti ini 2 kurang 1, ini 2 kurang 1. Sekarang kita cek. Ke atas juga. 1 kali 2, 2 kurang 1. 1 kali 2, 2 kurang 1. 1. 3 kali 2, 6 kurang 1. 5. 4 kali 2, 8 kurang 1 hasilnya 7. Oke, ternyata hasilnya benar. Oke, jadi inilah dia polanya. Oke, sekarang untuk menentukan pola, oke, yang pertama kita tulis yang berubah angkanya ini, yang mengikuti barisan ini kita ubah menjadi n. Yang sama ini tetap tak boleh berubah. Berarti angkanya kita tulis n kali 2 dikurang 1. Atau kalau kita sederhanakan, 2-nya kita kalikan ke depan, jadi 2 dikali n kurang 1. Oke, seperti ini. Jadi polanya n kali 2 kurang 1 atau 2 kali n dikurang 1. Inilah dia pola dari barisan bilangan ganjil. Oke, setelah kita menemukan pola ini, kita bisa menentukan barisan bilangan yang keberapa. Misalkan barisan ke-50, berapakah angka atau bilangannya barisan ke-50 dari barisan bilangan ganjil. Sekarang kita masukkan saja pola yang sudah kita peroleh. Jadi 2 dikali n kurang 1. 2 dikali n-nya berapa? N-nya adalah barisan ke. Berarti barisan ke-50, berarti n-nya 50 dikurang 1. 2 kali 50 itu 100 dikurang 1 hasilnya adalah 99. Jadi barisan ke-50 bilangannya adalah 99. Oke. Kira-kira seperti itu dalam menentukan pola barisan bilangan ganjil. Untuk kedepannya cukup kalian pahami ini atau kalian hafalkan ini. Untuk pola barisan bilangan genap tadi, ganjil ini, untuk kedepannya tetap sama, pasti seperti ini semua untuk bilangan ganjil. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga itu pola bilangan yang sudah baku atau sudah diketahui bentuknya itu adalah pola bilangan persegi. Ini ada juga disebut dengan pola bilangan kuadrat. Oke, pola bilangan kuadrat. Oke, mengapa ini disebut juga dengan pola bilangan persegi? Ini mengikuti dari luas dari sebuah persegi. Oke, persegi itu memiliki sisi yang sama. Luasnya adalah sisi kali sisi atau dengan sisi pangkat 2. Oke, ini untuk barisan bilangannya, ini mengikuti dari luas atau sisi persegi. Misalkan sisinya 1. Maka luasnya adalah 1 kali 1, 1. Kalau sisinya 2, berarti 2 kali 2, 4. Kalau sisinya 3, 3 kali 3, 9. Kalau sisinya panjang sisinya 4, berarti 4 kali 4, 16. Dan begitu seterusnya. Oke. Ini adalah barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Oke. Selanjutnya kita untuk menentukan polanya. Seperti apakah polanya? Oke, polanya sebenarnya sudah kita ketahui dari rumus persegi ini. Ini barisan pertama hasilnya 1. Barisan kedua hasilnya 4. Barisan ketiga hasilnya 9. Barisan keempat hasilnya 16. Oke. Untuk menentukan polanya, kita ambil nilai barisannya, berarti 1, 2, 3, berarti ini barisan pertama,
barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Oke, barisan pertama 1 menjadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16. Atau kita ikuti rumus persegi panjang ini dipangkatkan 2, berarti ini dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Ternyata sama. Maka polanya adalah 1, 2, 3, 4. Ini berubah mengikuti barisan, artinya itu berubah jadi n. Pangkat 2-nya sama, berarti polanya adalah n pangkat 2. Oke, setelah kita dapat polanya, kita bisa menentukan barisan keberapa saja. Misalkan barisan ke 9 misalkan. Berapakah nilai barisan ke 9? Rumusnya n pangkat 2. N-nya adalah 9. 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81. Oke, jadi barisan ke 9 bilangannya adalah 81. Oke, jadi kira-kira seperti itu dalam menentukan pola dari suatu bilangan. Oke, untuk materi pertama kita sampai di sini dulu. Ada 3 jenis pola bilangan yang sudah baku atau sudah umum diketahui. Yaitu yang pertama di sini bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan persegi. Oke, pada materi yang kedua nanti kita akan lanjutkan 3 pola bilangan berikutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon kritik dan saran dari pemirsa sekalian sampaikan di kolom komentar. Silakan di like, subscribe, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih.